Bismillahirrahmanirrahim. Hutang luar negeri RI. Kelihatannya masalah hutang adalah sepele, tetapi sebenarnya inilah bentuk penjajahan terbaru yang menyedot kekayaan Indonesia. Betapa tidak. Pada waktu Pak Harto memimpin, misalkan kita meninggalkan hutang. Begitu juga SBY agak kecil. Lebih gila lagi di zaman Jokowi seperti ini. Padahal hutang itu sangat merugikan. Sebagai contoh, pada waktu zaman Pak Harto, kurang lebih tahun 80-an, 1 US dollar itu hanya 500 rupiah. Di saat itu Indonesia mengajukan hutang dalam bentuk dolar US dan harus dikembalikan dalam dolar US. Nah, sampai sekarang hutang pada waktu itu masih ada. Sebagai contoh, pada waktu itu 1 dolar US sama dengan 500 perak, dan sekarang 1 dolar US sama dengan 15.000. Berarti telah terjadi 30 kali lipat hutang itu. Karena nilai depresiasi rupiah. Depresiasi rupiah artinya nilai rupiah terus menurun sampai 30 kali. Dari tahun 80 sampai sekarang sudah 30 kali. Artinya apabila kita membayar hutang tahun 80, kita harus memberi dolar. Nilainya 30 kali lipat. Belum lagi bunga hutangnya. Apalagi sekarang sudah mencapai hutang 7.000 triliun lebih. Berarti kekayaan kita disedot. Bunga hutang saja setiap tahun ada 800 triliun. Sementara pajak yang dikumpulkan hanya paling 2 kali lipatnya. Berarti separuh dari bayar pajak itu hanya untuk bayar bunga hutang. Selain itu, nilai rupiah tersedot. Terjadi depresiasi rupiah sampai 30 kali. Walaupun tidak membayar bunga hutang, ini adalah suatu kerugian yang sangat besar. Inilah kenapa Indonesia menjadi miskin. Kenapa kita harus hutang? Kita mempunyai jaminan atau mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Tidak sepantasnya harus hutang kepada Singapura. Dari 7.000 triliun, separuhnya itu hutang datang dari Singapura. Apa yang punya Singapura? Singapura hanya berkolaborasi dengan US, Amerika, yaitu mencetak duit. Nah, mereka tidak punya apa-apa, tetapi berani mencetak duit. Sebagai contoh, mereka mencetak duit tahun 2021 setelah COVID. COVID itu suatu jembatan untuk mencetak duit. Setelah duit Amerika itu dicetak, namanya fiat money, diedarkan ke seluruh dunia. Dan kita masih mau menerima US dollar. Kalau kita kepengin lepas dari penjajahan, maka sebaiknya kita harus melaksanakan currency war atau perang currency. Inilah perang asimetrik, yaitu kita harus mencetak duit. Kita mencetak duit untuk produktivitas. Sebagaimana di seluruh dunia ada beberapa negara yang tetap mencetak duit, dan itu dimusuhi oleh Amerika. Contohnya Iran, Korea Utara, Kuba. Sekarang kalau nggak salah Cina sudah mencetak duit sendiri. Tetapi Indonesia belum beranjak ke sana. Katanya alasannya para ahli ekonomi, profesor-profesor yang nggak tahu, hanya teori saja. Cetak duit katanya jadi inflasi. Padahal cetak duit untuk produktivitas tidak akan inflasi. Dan kita ada ilmunya bagaimana cetak duit supaya tidak inflasi seperti di Nigeria atau negeri-negeri Afrika yang memang sumber daya alamnya tidak ada. Sebagai contoh, semua pembangunan, gedung-gedung tinggi, mercusuar dunia, itu kita bisa bangun. Semua materinya ada di Indonesia. Kita bangun bisa dengan mencetak duit dulu. Kalau takut inflasi nanti, kita kendalikan. Cetak duit bisa juga untuk misalkan membiayai investasi para pengusaha Indonesia ke seluruh dunia. Jadi negara itu tidak lagi mengundang investor, tetapi kita melaksanakan investasi ke seluruh dunia. Semua pengusaha-pengusaha kita biayai. Bisa kita biayai tanpa bunga, hanya biaya administrasi untuk pengelolaan negara. Kita biayai.
Begitu juga tentara bisa melaksanakan wajib militer, tapi mereka harus dibekali agama supaya akhlaknya bagus, dibekali ekonomi supaya ahli ekonomi, terus dibekali oleh uang dengan percetakan duit kita, disebar ke seluruh dunia. Sebagai contoh misalkan ada seorang pengusaha kita yang masih kecil, tapi dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Biasa melaksanakan perdagangan sapi misalkan ke Australia. Kita kasih uang oleh uang negara, pinjamin tanpa bunga. Berapa yang mereka inginkan untuk investasi di Australia? Misalkan investasi sebesar 100 triliun untuk perusahaan sapinya di Australia. Maka perusahaan sapi di Australia akan dikuasai oleh orang Indonesia. Multiplier efek itu bisa datang dari sini. Jadi si pengusaha itu bisa membawa tenaga kerja Indonesia, TKI Indonesia ke Australia. Dan otomatis duit yang diinvestasikan, duit rupiah ke Australia itu akan menjadi dolar. Sesederhana itu sebenarnya. Tetapi ahli ekonomi kita hanya teori. Sri Mulyani itu hanya teori. Tidak tahu faktualnya. Coba belajar faktualnya. Jadi terintegrasi semua. Tidak hanya parsial. Terima kasih, ini hanya sekedar mengingatkan bahwa supaya bangsa ini tidak dijajah lagi. Saya Sultan Dulang Mas.